Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mas Sulis, tentunya masih di Cafe Matematika. Baiklah sahabat MS, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu soal-soal untuk persiapan penilaian tengah semester 2 mata pelajaran matematika kelas 8. Nah, yang kemarin kita sudah sampai soal nomor 15. Nah, kali ini kita akan lanjutkan, yaitu soal selanjutnya, yaitu panjang sebuah tangga adalah 10 meter. Tangga tersebut disandarkan pada tembok sehingga jarak ujung bawah tangga dari tembok 8 meter, maka jarak ujung atas tangga dari tanah adalah. Nah, kalau misalkan saya akan buat sketsa, yang misalkan di sini ada tembok gitu ya, ada tembok, ini tembok. Kemudian ada tangga yang dari sini, ya, sandarkan pada sehingga jarak ujung bawah tangga dengan tembok 8 meter. Ini ada 8 meter. Ini misalkan ujung tangganya. Kemudian bersandar pada tembok, berarti begini. Nah, ini adalah tangga. Ya, tangganya. Tangga ini panjangnya 10 meter. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah jarak ujung atas tangga yang sini, ini ujung atas tangga dengan tanah atau dari tanah. Nah, berarti dari sini. Maka ini ya tingginya. Nah, bagaimana di sini? Kita masih menggunakan teorema Pitagoras. Ya, teorema Pitagoras yaitu apa? Karena tangga ini merupakan sisi miring, berarti kalau mencari T, karena ini segitiganya siku-siku, maka T kuadrat sama dengan sisi miringnya 10 ya, 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Ya, jadi 100 dikurangi 64 yaitu 36. Jadi T-nya adalah akar dari 36 atau sama dengan 6. 6 apa? Yaitu 6 meter. Nah, jawabannya adalah A. Oke, cukup mudah. Kita akan lanjut lagi. Soal berikutnya. Nah, di sini. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H diketahui panjang rusuknya 10 cm. Tentukan panjang diagonal kubus. Nah, panjang diagonal kubus. Diagonal ruang ini ya. Ya. Jadi kalau ada misalkan ini kubusnya, kubus. Nah, diagonal ruang itu ya misalkan ini A, B, C, D, E, F, G, H ya. Maka panjang diagonal ruang itu adalah ya, misalkan dari titik D ke titik F. Nah, ini ya. Ya, ini diagonal ruang karena menembus ruangan, ya, menembus ruang. Atau H dengan B dihubungkan ya, HB atau EC atau AG ini diagonal ruang. Dan itu panjangnya sama. Maka kalau kita ingat rumusnya ya, panjang diagonal ruang
ya, diagonal ruang itu sama dengan apa? Kalau misalkan eh, kalau balok itu kan akar dari B kuadrat ditambah L kuadrat tambah T kuadrat. Nah, berarti kalau kubus yaitu akar apa? Rusuk kuadrat ditambah rusuk kuadrat ditambah rusuk kuadrat. Gitu ya. Nah, ini misalkan ini untuk balok panjang, lebar, tinggi. Ya. Kemudian R-nya ya, R-nya itu rusuknya adalah 10. Maka sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah, ini sama saja dengan akar dari 3 dikalikan 10 kuadrat. Nah, seperti yang di episode 1 itu ada sifat dari operasi bentuk akar, yaitu jika akar A kali B itu akan sama dengan akar A kali akar B. Maka di sini juga akan berlaku akar 3 dikali akar 10 kuadrat. Nah, akar 3 tetap akar 3, 10 kuadrat di akar itu 10. Atau sama saja dengan 10 akar 3. Nah, ini adalah panjang diagonal ruang. Ya, jadi di sini ya, di F itu 10 akar 3. Atau misalkan kalau kalian lupa rumusnya, kalian buat saja ini diagonal DF ini ya. Itu kan bisa diperoleh ya, ini ada segitiga FBD. Nah, ini dibuat garis bantu. Nah, ini diagonal sisi. Ya. Kemudian di sini siku-siku, maka nanti akan berlaku teorema Pitagoras. Ini kuadrat tambah ini kuadrat, atau BD kuadrat ditambah BE kuadrat sama dengan DE kuadrat. Ya, bisa juga menggunakan seperti itu. Atau kita tulis DE kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah BF kuadrat. Nah, bisa menggunakan rumus ini. Nah, nanti BD sendiri ya, BD kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah ya, ini siku-siku tambah AD kuadrat. Nah, nanti disubstitusikan. Nah, ini bisa digunakan rumus yang seperti ini. Jadi mencari panjang diagonal sisi dulu, kemudian baru diagonal ruangnya. Oke, kita lanjut lagi. Sebuah kapal berlayar sejauh 120 km ke selatan. Berarti ke selatan itu ini ya, berarti dari sini tadinya ke selatan 120, kemudian belok ke timur 150, ini belok jadi ini ke sini, kemudian ke sana, dan kemudian 200 km ke utara, kembali lagi ke utara 200 km. Jarak kapal sekarang dari tempat semula adalah, nah, jadi di sini misalkan ini pelabuhan A, ini pelabuhan B, maka ditanyakan panjang AB berapa. Nah, di sini kita akan buat garis bantu biar lebih mudah ya. Kita buat garis yang sejajar dengan ini, yaitu 150 km. Nah, ini siku-siku. Kemudian ini kan 120, berarti di sini juga 120. Karena 120 dan ini semua 200, maka di sini sama dengan 80 ya, kilometer. Nah, sehingga panjang AB berapa? Menggunakan Pitagoras. AB kuadrat sama dengan
berapa ini? 150 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Oke, kalau misalkan ini agak kesulitan, kalian bisa juga menggunakan triple ya. Kalau dengan triple Pitagoras ya, triple Pitagoras seperti yang tadi ya, atau yang pada episode pertama, kita punya angka 80, kemudian ada 150, kemudian titik-titik yang dicari. Nah, ini kita bagi dengan 10 itu 8. Dibagi dengan 10 itu 15. Maka triplenya berapa? 8, 15, satunya berapa? Yaitu 17. Nah, kemudian kembalikan dikali 10, maka 170. Maka ini yang dicari ya. Jadi jawabannya B gitu ya. Nah, ini dengan triple. Kalau dengan ini juga boleh ya. 22500 ditambah 6400 sehingga diperoleh berapa ini? 28900. Nah, berarti AB sama dengan akar 28900. Nah, berapa ini? Nah, ini kalau diakar juga akan sama dengan 170 ya, jadi sama. Tapi kemungkinan kalian lupa akar ini berapa ya. Nah, kalau kesulitan itu ya, nah, bisa menggunakan triple Pitagoras. Oke ya, kita lanjut lagi ya soal berikutnya. Ya, Anton berjalan dari arah timur sejauh 6 kilometer. Anton berjalan dari arah timur sejauh 6 kilometer. Setelah sampai di T, ia berjalan lagi ke utara. Dari arah timur. Nah, dari arah timur itu berarti ke barat ya. Timur ke barat. Itu 6 km. Kemudian berjalan lagi ke utara sejauh 8 km. 8 km. Sampai di U. Nah, di U. Ini sampai di T. Nah, jarak yang ditempuh Anton sekarang dari tempat semula adalah ya, jarak yang ditempuh Anton sekarang dari tempat semula adalah berapa jaraknya? Ya, jaraknya ini ya, kalau panjang lintasannya 6 tambah 8, tapi kalau jaraknya ini ya, berapa ini? Misalkan ini adalah X gitu ya. Nah, ini dengan menggunakan teorema Pitagoras lagi ya. 8, 6, 8, titik-titik ya, dibagi 2, 3, bagi 2, 4, berarti satunya 5, kembalikan lagi kali 2, 10 ya, jadi jaraknya 10 km. Tuh. Ya, saya kira cukup mudah ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini nilai X pada gambar di samping adalah X. Ini 30 ya, sudut ini 30. Kalau 30 berarti ini 60. Nah, kemudian ini perbandingannya apa? Di depan 30 itu 1, di depan 60 itu akar 2, ini 2. Oke. Yang ditanyakan nih ya X. Jadi X per akar 48 sama dengan ini perbandingannya berapa? 1 per akar 2. Sehingga X sama dengan 1 kali akar 48 dibagi akar 2.
Nah, ini sesuai dengan sifat ya. Akar A per B itu sama saja dengan akar A per akar B. Nah, berarti ini sama saja dengan akar dari 48 per 2. Yaitu akar berapa? 24. Nah, jawabannya ini. Ada nggak? Ada. Ya, di sini. Akar 24. Oke, bisa ya? Saya kira cukup mudah ini ya, tidak terlalu sulit. Saya lanjut lagi. Ya, yang penting kalian pahami. Kalau misalkan masih belum paham, silahkan diulangi lagi, gitu ya. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 8 cm. Luas permukaan kubus adalah, ya, luas permukaan kubus. Rumusnya apa? Luas permukaan kubus itu yaitu karena sisinya ada 6 berarti 6 kali sisi dikuadratkan atau rusuk dikuadratkan. Jadi sama dengan 6 dikali 8 kuadrat atau 6 dikali 64. Berapakah 64 dikali 6 itu? Nah, tentunya ya, ini saya kasih trik dulu. Kalau ada jawaban seperti ini, ya, triknya gini. Yang satuannya berapa di sini? Satuannya 4. Di sini satuannya 6. 6 kali 4 berapa? 24 kan? 24 itu satuannya berapa? 4. Nah, kalau satuannya 4 berarti angka paling belakang itu pasti 4. Kalau tidak A ya D. A tidak mungkin karena ini 6 kali 64. Ini hanya 64 berarti jawabannya D. Ya, itu triknya menjawab ya. Tapi kalau mau dihitung juga boleh pakai gunggung susun 64 dikali 6. 6 kali 4 24, tulis 4-nya, nyimpan 2. 6 kali 6 36, 36 tambah 2 38, berarti 384. Nah, sama ya. Tuh. Ya. Lanjut lagi. Luas seluruh permukaan kubus jika diketahui panjang seluruh rusuknya. Ya, panjang seluruh rusuknya itu 84. Kubus itu rusuknya ada 12 yang sama panjang. Ya. Di panjang seluruh rusuk kubus itu sama dengan 12 dikali panjang rusuknya, ya, S. Jadi sama dengan, ini panjang seluruh rusuk kubus itu 84, berarti 84 sama dengan 12 kali S. Jadi S-nya berapa? 84 dibagi 12. Berapa? 7. Ya. Maka luas seluruh permukaan kubus, nah rumus luasnya kan sama dengan berapa tadi? 6 kali S kuadrat. Berarti 6 dikali berapa? 7 kuadrat. Yaitu 6 dikali 49. 6 kali 49. 6 kali 9 itu 54. Berarti akhirannya 4. 6 kali 9 itu 54 kan? Ya. Akhirannya 4. Nah, berarti C kalau ya. Saya memastikan ini C jawabannya, tapi kita cek dulu ya. Oke, kita cek. 49 kali 6. 6 kali 9, 54. Ya, nyimpan 5. 6 kali 4, 24. 24 tambah 5, 29. 294. Betul ya? Nah, ini. Jadi sama dengan yang tadi. Jadi prediksi kita. Jadi dikalikan satuannya. Nanti satuannya akan mengikuti ya, dengan hasil perkalian itu. Oke, lanjut. Diketahui sebuah balok dengan panjang 9 cm, lebar 6 cm, dan tingginya 5 cm. Maka luas sisinya adalah, masih ingatkah luas? Jadi diketahui
Ya, diketahui panjang itu 9 cm, lebar itu 6 cm, tingginya 5 cm. Nah, rumus luas apa? Yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, sehingga kita masukkan 2 kali panjangnya 9, lebarnya 6 dikalikan. 9 kali 5 ditambah 6 kali 5. Jadi 2, 9 kali 6 itu 54, 9 kali 5 itu 45, 6 kali 5 itu 30. Berarti sama dengan ini 99, 129, 2 kali 129. Nah, pasti paling belakang 8, ini kemungkinan ini ya. 8, betul ya, 258. Nah, ini. Ya. Bagaimana sahabat MS? Bisa ya? Oke. Kalau ini mudah dipahami, mudah diterima, nanti saya akan buat lagi untuk episode yang ketiga mungkin ya. Kalau ini nanti belum selesai, kita akan lanjutkan di episode 3. Untuk itu, agar kalian bisa mendapatkan pemberitahuannya, silahkan diklik subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, biarkan aja terus menonton ya. Tapi yang belum, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya biar nanti kalian akan mendapatkan pemberitahuan kalau sudah ada video yang diupload lagi. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Luas permukaan balok adalah 376 cm persegi. Panjang balok 10 dan lebarnya 8. Maka volume balok adalah. Oke, tadi luas balok itu sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T ditambah L kali T, gitu ya. L kali T. Luasnya diketahui 376. 2 kali panjang kali lebar 10 kali 8 ditambah panjang kali tinggi, panjangnya 10, tingginya belum tahu, X gitu aja. Lebar kali tinggi 8X. Ya. Kemudian ini bisa untuk dibagi sini. Jadi 376 bagi 2, 376 bagi 2 sama dengan 80 ditambah 18X. Ya. X itu tinggi ya. X itu tingginya. Ini saya ganti aja. X saya ganti dengan tinggi biar lebih mudah. Iya. Ya, saya ganti dengan tinggi. 10T, 8T, ini 18T. Ini dibagi 2 itu 1 terus 98 ya. 198 sama dengan 80 ditambah 18T. Kemudian ini dikurangkan jadi 118 ya. 198 kurangi 80 sama dengan 18T. Ya, ini 188 dikurangi 80 berarti 108 sama dengan 18T. Berarti T-nya sama dengan 108 dibagi 18. Itu 6 ya. 6. Jadi tingginya 6. Ya. Tingginya 6 sehingga
volume itu kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Itu 10 dikali 8 dikali 6. 10 dikali 48 berarti 480. Jawabannya adalah B. Ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya ya. Sebuah balok berukuran panjang 10 cm, lebar 7 cm dan tinggi 5 cm. Panjang diagonal ruang. Oke. Jadi diagonal ruang pada balok itu rumusnya apa? Akar dari panjang kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Akar dari 10 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Akar dari 100 ditambah 49 ditambah 25. Jadi akar berapa ini? 100 ini 74. Ya, akar 174. Jawabannya ada di C. Ya, ini rumusnya. Oke, lanjut lagi. Nomor berikutnya. Luas bidang diagonal BDHF. BDHF. Ini 3, 4, 10. Berarti kita harus cari BD dulu. Luas BDHF itu sama dengan BD dikali BF ya, BF. Nah, sedangkan BD-nya belum tahu. Nah, ini pakai segitiga siku-siku ya, BD ya, dengan BD itu BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat, yaitu 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, ini karena kita sudah hafal 3, 4 itu pasti satunya 5 ya. 19, 16, 25. Jadi BD sama dengan akar dari 25 atau sama dengan 5 ya. BD-nya 5. Berarti luas BDHF sama dengan 3 dikali salah. Betul ya? Betul, yaitu 3 dikali, kok 3 toh? Ini kok BD kali BF. BD itu 5. Salah. Oke, ini 5. 5 dikali berapa tingginya? 10. Berarti sama dengan 50. Ya, jawabannya adalah C. Oke, sahabat MS semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baiklah, untuk kali ini, biar tidak terlalu lama, saya akhiri episode yang kedua ini. Kita akan jumpa lagi di episode yang ketiga. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar nanti dapat memperoleh video-video dari saya. Ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.